Halo Sobat Autoblazer, kembali lagi bersama kami di Autoblast, channel yang akan membahas seputar otomotif, tips dan trik serta perbaikan dan perawatan pada kendaraan para Autoblazer semua. Ya, kali ini kita masih berada di kendaraan Veloz dan kita akan membahas mengenai MID. Jadi kita akan lihat ada pengaturan apa saja yang ada di MID pada kendaraan Veloz ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu untuk tombolnya. Pengaturannya di sini ada tombol untuk arah kiri, kanan, dan atas bawahnya. Lalu ini ada tombol untuk kembali, dan ini untuk tombol konfirmasinya adalah tombol yang tengah. Nah, untuk MID itu sendiri, jika kita lihat ada beberapa tampilan, dan kita akan membahas mengenai pengaturan apa saja yang ada di MID. Nah, jadi untuk pengaturan yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kecerahan dari layar MID. Nah, di sini dapat kita set untuk kecerahannya, bisa dikurangi atau ditambah sesuai dengan keinginan dari Sobat Autoblazer. Lalu yang kedua, untuk pengaturan waktu dan tanggal, di sini formatnya bisa digunakan 12 jam atau 24 jam. Dan yang selanjutnya itu adalah pengaturan desain. Nah, untuk desain ini adalah desain dari meter kombinasi yang akan kita gunakan. Ada 4 desain yang bisa kita gunakan di sini. Jika kita gunakan display 1, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk RPM-nya ada di seperti bar seperti ini, dan untuk tampilan yang lainnya juga akan berubah. Lalu untuk display yang kedua, tampilannya seperti ini, agak seperti tampilan analog, dimana untuk RPM-nya di sini menggunakan tampilan RPM seperti jarum. Nah, sedangkan untuk desain yang ketiga, display yang ketiga seperti ini. Nah, kalau yang tadi ketiga itu analog dengan jarum, nah ini untuk tampilan dari RPM atau tachometernya seperti ini, menggunakan bar yang bergerak mengikuti dengan RPM. Dan untuk pengaturan display yang keempat seperti ini. Jadi untuk yang keempat ini sama seperti menggunakan meter kombinasi yang analog. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu adalah pengaturan layar. Nah, di sini ada beberapa lampu indikator yang bisa dimatikan fungsinya, seperti lampu indikator eco, lalu lampu penghemat BBM, reset trip A, membuka tampilan, sampai dengan panduan mode drive. Nah, ini bisa dimatikan di pengaturan layar. Nah, untuk tampilan yang indikatornya hijau seperti ini berarti tandanya sedang dalam posisi aktif atau nyala. Lalu yang selanjutnya adalah pengaturan alarm. Nah, di sini ada pengaturan alarm. Ada beberapa pengaturan yang bisa dilakukan, seperti misalkan volume peringkatan kendaraan depan menjauh, itu adalah salah satu fitur pada TSS. Lalu volume LDW atau Lane Departure Warning, jadi bunyi yang akan mengingatkan kita ketika kita berpindah jalur. Lalu di sini ada jenis nada sinyal belok. Di sini ada beberapa mode. Nah, ini yang kedua, ini bunyi dari lampu sen yang ketiga. Dan ini jika tadi kita gunakan pada jenis yang pertama, atau bunyi sen yang default dari kendaraannya. Lalu ada volume suara membuka. Di sini untuk volumenya bisa dirubah. Untuk volumenya bisa dikurangi atau dibesarkan, atau bisa juga untuk volumenya di silent.
Lalu yang selanjutnya volume alarm dari BSM atau blind spot monitor. Jadi ini adalah salah satu fitur pada kendaraan ini juga yang memperingatkan kalau ada kendaraan yang berada di samping kita. Jadi ketika ada kendaraan, kita bisa mendengar alarm atau warning system dari kendaraan. Nah, ini untuk volumenya bisa dibesarkan atau dikecilkan, atau bisa juga di silent. Lalu yang selanjutnya adalah volume alarm dari RCTA atau Rear Cross Traffic Alert, atau peringatan kendaraan atau ada benda yang akan lewat di belakang kendaraan ketika kita mau mundur. Nah, lalu selanjutnya adalah setting informasi hari. Nah, ini kita bisa memasukkan sampai dengan 10 tanggal atau 10 hari. Nah, bisa digunakan untuk mengatur tanggal ulang tahun misalkan, atau anniversary dan sebagainya. Untuk mengaturnya bisa dipencet di pas di kotak ini, misalkan di tanggal 1. Di sini untuk kategorinya bisa diisi untuk hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Di sini ada hari ulang tahun, hari perayaan atau anniversary, hari pemeriksaan mobil, hari perawatan mobil. Jadi itu beberapa notifikasi atau pengaturan dari hari, informasi hari atau tanggal. Lalu yang selanjutnya adalah pengaturan kendaraan. Nah, beberapa pengaturan pada kendaraan yang dapat diatur seperti misalkan yang pertama adalah kamera depan atau stereo kamera. Nah, di sini bisa diatur jaraknya. Untuk jaraknya bisa disetting ke tingkat, ada 3 level di sini. Level 1, 2, dan 3. Dan juga di sini ada peringatan fungsi dari steering assist-nya di sini dihidupkan atau tidak untuk fungsi LDW-nya. Nah, untuk kendaraan ini fungsi kondisi defaultnya steering assist-nya adalah on atau berfungsi. Lalu pengaturan selanjutnya adalah pengaturan BSM atau dan RCTA maksudnya. Nah, untuk BSM dan RCTA di sini hidup. Nah, untuk mematikan bisa dengan menonaktifkan pada lampu hijau di samping dari tulisan ini. Lalu ada juga cahaya indikator spion. Jadi jika kita lihat di spion untuk indikator si BSM-nya di sini dapat diatur untuk kecerahannya. Lalu selanjutnya adalah pengaturan kunci pintu. Ada beberapa pengaturan yang digunakan atau yang dapat diatur. Jadi misalkan di sini yang on adalah yang pertama, yaitu fungsi kunci pintu terkait dengan kecepatan, atau dengan kata lain kendaraan ini akan auto lock ketika memasuki kecepatan tertentu. Nah, jika kita aktifkan yang kedua, di sini akan berubah menjadi posisi persneling, atau untuk auto lock-nya akan tergantung dari posisi shift transmisi. Lalu untuk selanjutnya yaitu fungsi buka. Nah, untuk fungsi pintu buka yang di meter kombinasi atau MID ini, jika kita on kan, maka ketika kita memindahkan shift transmisi ke posisi P, maka akan secara otomatis pintunya menjadi unlock atau terbuka. Dan yang selanjutnya fungsi buka kunci ketika ignition tidak aktif. Nah, ini juga hidup. Lalu di sini ada volume alarm atau answer back. Di sini volumenya di set pada level 5 dan maksimalnya bisa sampai dengan 7. Dan yang selanjutnya adalah pengaturan wiper. Nah, di sini ada 2 pengaturan yang dapat dilakukan. Yang pertama untuk intermittent wiper terkait dengan kecepatan. Jadi untuk intermittent ini berarti akan sesuai dengan kecepatan kendaraan. Misalkan ketika kendaraan semakin cepat, maka intermittentnya juga akan semakin cepat.
Lalu yang kedua, intermittent terkait persneling mundur atau namanya adalah auto reverse. Jadi ketika kondisi hujan, ketika posisi transmisi pada posisi R, maka untuk wiper belakang akan secara otomatis on atau hidup. Nah, untuk selanjutnya yaitu sinyal belok. Di sini untuk fungsi pengaturannya adalah fungsi kedip 3 kali. Jadi misalkan ketika kita akan menyalip kendaraan, kita cukup memindahkan seperti ini, maka si lampu sen akan berkedip sebanyak 3 kali. Jadi tidak perlu kita menekan sampai ke bawah seperti ini, cukup ditekan sedikit seperti ini akan otomatis memberi sinyal sen 3 kali untuk menandakan bahwa kita akan berpindah jalur. Dan pengaturan selanjutnya adalah welcome lamp. Nah, untuk pengaturan dari welcome lamp itu ada beberapa pengaturan. Yang pertama adalah room lamp link. Jadi ketika welcome lampnya hidup akan terintegrasi dengan room lamp. Dan yang pengaturan yang kedua adalah kecerahan dari lampunya. Dan yang ketiga adalah pengaturan dari meninggalkan rumah atau lampu yang akan menyorot ketika kita mengunci kendaraan dan akan memberi penerangan ketika kita berjalan menuju ke rumah atau area. Ya, jadi itu tadi Sobat Autoblazer beberapa pengaturan dari kendaraan, dan ada beberapa pengaturan lagi seperti pengaturan perawatan, dan juga di sini untuk pengaturan perawatan oli atau pengingat waktu penggantian oli, dan juga bisa dirubah untuk bahasanya. Ya, oke Sobat Autoblazer, tadi itu dia beberapa pengaturan dari MID pada kendaraan Veloz ini. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan video dari kami, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami jika memang channel kami bermanfaat. Untuk Sobat Autoblazer semua, salam Autoblast.